Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan kembali ke pembahasan materi leadership, melanjutkan pada slide yang kemarin ya. Kita akan lanjut langsung saja. Oke. Ini perbedaan antara bos dan leader. Ini banyak dijumpai ini ya, pembedaan antara dia hanya sekedar bos gitu dan orang-orang yang memiliki kepemimpinan. Yang pertama, bos itu membuat timnya takut ya. Bos itu mengancam, ini harus cepat nih, kalau nggak cepat besok kamu akan saya potong gaji. Membuat takut sehingga timnya itu bergerak. Dia membuat pekerjaan cepat selesai karena takut. Kalau seorang pemimpin itu dia membuat semangat gitu. Ayo, bagaimana kalau kita buat tugas kita, deadline-nya besok jam 12, kita buat jam 10 biar nanti kliennya senang. Ayo kita semangat. Bedanya itu. Yang kedua, bos itu mengatakan ini saya, kalau nggak ada saya kamu nggak bisa. Kalau pemimpin ini adalah we gitu ya. Ini kita. Ini adalah hasil karya kita bersama. Dia tidak pernah menyebutkan ini saya, tapi ini kerja keras kita bersama. Bos dia menyalahkan. Ketika ada kesalahan dia menyalahkan timnya. Ini gara-gara kamu, ini gak bisa. Gara-gara laporan kamu yang terlambat hajinya seperti ini. Kalau pemimpin, dia memberikan solusi atas kesalahan itu. Oke, ini kita kan kemarin dapat penalti ini dari klien. Nanti untuk bagian laporan saya kasih waktu tenggang 2 hari, lebih lama sehari, yang sebelumnya sehari. Tapi nanti prosesnya bisa kita percepat ya, karena ternyata di laporan itu cukup rumit. Dia memberikan solusi, bukan sekedar menyalahkan. Berikutnya perbedaannya adalah kalau bos dia itu sangat mengendalikan full timnya. Kalau leader enggak. Coach itu melatih, membimbing. Karena seorang pemimpin itu sebenarnya melahirkan pemimpin baru. Pemimpin itu kalau dengan seorang pebisnis cocok gitu. Dia duduk di belakang meja, timnya bergerak semuanya. Dan timnya bisa bergerak secara autopilot. Ini leader nih. Bedanya dengan bos. Lanjut, yang kelima, bos itu memanfaatkan orang-orang. Kalau leader itu menggerakkan orang-orang atau mengembangkan orang-orang. Jadi kalau kita lihat mungkin seorang bos itu ya si A, si B, si C timnya itu kemampuannya standar 5, ya selamanya 5. Dia akan mencari tim baru untuk yang bisa kemampuan lain. Tapi kalau seorang leader dari tim 5 ini bagaimana dia bisa menggerakkan semuanya, mengembangkan semuanya sehingga seolah-olah dia memiliki 10 karyawan. Develop people. Yang keenam, bos itu menyuruh, pemimpin itu memberitahu. Ini beda ya. Kalau menyuruh, tolong nanti kursinya dipindah sebelah ujung sana, mejanya duduk sebelah sana, kemudian nanti di depan sini dikasih meja kecil gitu. Itu menyuruh. Tapi kalau memberitahu, tim kita akan kedatangan tamu, ini ruangannya kita bikin lebih luas agar nanti lebih nyaman ya. Kalau pandangan saya ini mejanya di sana, kursi sana. Ada pendapat nggak biar lebih luas? Jadi nanti intinya tamu nanti merasa nyaman dan rileks. Nah, ada narasi agar tamu merasa nyaman. Sehingga timnya mungkin bisa berkreasi lebih bagus lagi daripada idenya si bos. Oke, lanjut slide berikutnya. Ini saya ambil dari slide-nya Tanadi Santoso. Ini bagus. Saya ambil slide-nya, bisa diambil atau dilihat nanti di tanadisantoso.com. Saya ambil dari sana. Ada beberapa prinsip leadership tapi secara pop gitu, artinya secara yang ngetrend gitu. Pertama, pemimpin itu menularkan keyakinan, harapan, optimisme, dan semangat pantang menyerah. Ini modal psikologi seorang pemimpin ya, psychological capital. Jadi pemimpin itu bisa menularkan keyakinan. Jadi bukan hanya dia yang yakin, besok kita pasti untung, bukan hanya dia, tapi timnya itu juga ikut yakin. Yakin dan setuju beda ya. Kalau saya mengatakan, saya pemimpin nih mengatakan besok pagi kita bisa untung 50 juta. Kemudian timnya, ya oke 50 juta. Tapi dia nggak yakin, dia sekedar
Oke Pak, saya setuju dengan pendapat Bapak, tapi saya nggak yakin nih Pak. Tapi pemimpin bisa mengeluarkan itu. Kemudian dia bisa memberikan hope, harapan, optimisme. Bagaimana timnya itu memiliki optimisme untuk meraih target. Kemudian juga seorang pemimpin itu bisa membuat semuanya itu memiliki semangat pantang menyerah. Karena biasanya kalau tim baru terbentuk itu semuanya bagus-bagus saja, baik-baik saja, semua terlihat mudah. Tapi ketika udah berjalan, mulai ada tantangan, ada masalah, ada gesekan antar anggota, target yang semula mudah jadi susah. Nah, pemimpin harus bisa membuat timnya itu memiliki endurance yang bagus, daya tahan yang bagus. Kita jelaskan apa itu masing-masing tadi. Confident adalah keyakinan keberhasilan, paham semuanya ya, akan menciptakan keberhasilan. Pemimpin harus mampu menjual mimpinya pada semua orang. Menjual artinya mengilhami semua orang. Optimism, kemampuan untuk melihat hal yang positif dalam setiap keadaan, menciptakan sukses dan mengurangi stres. Ini kita lihat kalimatnya bagus nih. Kemampuan untuk melihat paling positif dalam setiap keadaan. Artinya dalam keadaan terburuk pun itu masih melihat sisi positif yang bisa diambil. Menciptakan sukses dan mengurangi stres. Ini bagus ya. Mengurangi stres. Resilient. Ketangguhan untuk maju terus walaupun sering dihadang oleh kegagalan dan kegagalan. Jadi ini endurance, daya tahan nih. Itu resilient. Masih dengan Tanadi Santoso slide-nya. Pemimpin atau kepemimpinan butuh keaslian dan keselarasan tindakan. Nah ini. True color. Jadi pemimpin itu apa sih maksudnya? Pemimpin itu memiliki karakter. Nah, pemimpin memiliki karakter yang khas karena dia tidak terbawa arus, cenderung mempengaruhi dan bukan sebaliknya. Tentu saja dengan sesuatu yang baik. Jadi pemimpin itu nggak ikut-ikutan. Mengambil hal yang positif dari pemimpin yang bagus boleh, tapi dia memiliki cara yang khas sebagai seorang pemimpin. True color. Dia memiliki karakter. Jadi kalau kami dulu di HRD ngambil karyawan itu karena dia unik, karena dia memiliki karakter, karena dia beda. Karena dia beda dari yang umum gitu. Lebih bagus, lebih endurance-nya lebih bagus, daya tahannya bagus, lebih kreatif gitu. Artinya pemimpin juga harus memiliki karakter yang beda dari yang lain. Jangan sama. Kalau sama ya kenapa kita harus ngambil kamu pemimpin? Kenapa enggak si A saja yang sudah duluan pemimpin? Kalau dalam Islam ya, dalam Islam kita paham ini yang Muslim ya. Ada 4 sahabat, misalnya ada Ali, Abu Bakar, ada Utsman, ada Umar. 4-4-nya ini pemimpin. Tapi lihat karakternya beda-beda. Abu Bakar lemah, lembut, bijak, semua diputuskan dengan kalimat yang enak, tegasnya pun masih enak gitu. Umar, bagaimana Umar? Tahu sendiri kan Umar, keras, garang gitu. Tapi dia bijak juga. Utsman, bagaimana Utsman? Manajemennya bagus Utsman itu. Dia bukan hanya kepemimpinan tapi manajemennya bagus. Kalau yang nomor 1 nih Abu Bakar tuh terkenal kebijakannya, Umar karena ketegasannya, Utsman karena manajemennya, Ali karena kecerdasannya. Mereka masing-masing memiliki karakter yang beda, tapi memiliki garis kepemimpinan yang sama. Masing-masing mengarah ke kebenaran, masing-masing mengarah ke sebuah kebijakan yang tegas gitu. Nah ini sama, kita harus punya karakter nih yang membedakan dengan yang lain. Selanjutnya adalah pemimpin membutuhkan pengorbanan. Ya ini pastilah ya. Jadi kalau jangan sampai pemimpin itu mengorbankan, tapi pemimpin itu harus berkorban. Skala prioritas. Ini kalau ada kalimat seperti ini. Memberikan yang pertama dan mendapatkan yang terakhir. Kalau memberikan dia yang pertama. Tapi kalau menerima dia yang terakhir. Biarkan anggotanya dapat dulu. Semua usaha yang dilakukan mengarah pada pencapaian tujuan dengan menjaga keselamatan bawahan. Jangan mengorbankan bawahan. Memunculkan perilaku yang dapat ditiru dan menginspirasi tanpa maksud pencitraan. Artinya yang dilakukan itu benar-benar ikhlas gitu. Saya seorang pemimpin, oke saya siap membawa tim saya ini menyeberangi sebuah berbagai macam hal rintang untuk mencapai ke finish kesuksesan sana, kesejahteraan gitu. Dan ini sekali lagi dia harus berkorban. Dia harus memberikan bukan hanya sekedar pikirannya, bukan hanya tenaganya,
tapi juga mungkin materi dan lain sebagainya. Dia yang pertama memberikan, namun dia yang terakhir untuk mendapatkan. Oke teman-teman, karena waktu juga, kita akan cut dulu di slide yang terakhir tadi. Kita akhiri untuk podcast yang ini ya. Kita akan lanjut pada podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.